Bapak, kemana wae teh? iya Pak, ini kemarin kan izin Pak mau melaporkan. Ya. Hasil kemarin kita datang ke Lembur Pakuan Pak. Ya. Jadi memang di sana ada beberapa konflik nih Pak yang sebetulnya terjadi di pemerintah dan masyarakat desa sendiri. Yang di Lembur Pakuan Subang ya? Lembur Pakuan Subang Pak, Ya. kan kita lihat tuh mereka yang viral ya, gitu, ya, Pak, ya. banyak masyarakat datang dan sebagainya. Tetapi itu ada satu permasalahan sebetulnya yang ada di pemerintah desa, kemudian juga kelembagaan-kelembagaan yang ada di desa tersebut Pak. Yang pertama dari unsur-unsur yang mengelola Pak. Mengelola ini kan potensi wisata Pak. Pengelolanya masih oleh desa atau oleh siapa? Nah, pengelola itu oleh Lembur Pakuan Pak, dari manajemen Lembur Pakuan. Jadi di bawah Bapak langsung gitu oleh ya. Pak Gub ya. Oleh Pak Gub Ya. langsung. Nah, jadi pemerintah desa ini sebetulnya mereka tidak dapat memanfaatkan potensi yang datang tersebut, Pak. Jadi secara ekonomi pemerintah desa itu mereka belum mendapatkan hasil maksimal, Pak. Karena ada hal-hal yang memang terlarang untuk mereka. Dampak positifnya hanya kepada masyarakat secara langsung kepada masyarakat secara langsung gitu. Masyarakat mereka bisa punya unit usaha di sana, UMKM juga berkembang, termasuk makanan khas, kemudian juga pakaian-pakaian, termasuk ini Pak, apa namanya, totopong atau Pak? Totopong ya, ikat gitu, kepala. Ikat kepala. Nah, itu Kasundaan, menjadi Kasundaan itu menjadi satu hal yang dicari juga di sana. Nah, potensi itu datang tidak hanya dari mereka, tapi dari desa-desa sekitarnya, Pak. Nah, tetapi yang miris sebetulnya pemerintah desa tuh tidak dapat memberikan membuat aturan sendiri gitu yang ada di desa. Nah, termasuk nih BUMDesnya di sana, Pak. Konflik. BUMDes sudah terbentuk ya? BUMDes sudah terbentuk, secara badan hukum juga mereka sudah terbentuk, tetapi bulan kemarin itu baru terpilih kembali pengelola yang baru Pak. Pengurus BUMDesnya? Pengurus yang baru karena yang lama habis masa sudah di-SK-kan dengan kepala desa? Sudah di-SK-kan yang baru. Kemudian dorongan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Subang, mereka membentuk Pokdarwis. Pokdarwis dengan BUMDes yang baru itu baru bersamaan Pak berdirinya. Jadi gitu. BUMDes ada, Pokdarwis ada. Baru terbentuk, dua-duanya masih baru jadinya. Tapi Pokdarwis dan BUMDes itu dua kelembagaan yang berbeda. Dua kelembagaan yang tidak berbeda. Menjadi unit usahanya BUMDes. Nah, ini belum Pak. Oh, belum. Dari pemerintah desa sendiri. Pengaturannya belum ya? Belum Pak. Dari pemerintah desa sendiri mereka mengharapkan sebetulnya ini bisa menjadi salah satu unit usaha dari BUMDes gitu ya. Keinginan masyarakat ini seperti itu. Keinginan dari pemerintah desa Pak. Gitu. Keinginan pemerintah desa. Pokdarwis sendiri dibentuk oleh siapa? Oleh pemerintah desa Pak. Atas dorongan secara dari SK sama-sama BUMDes juga oleh pemerintah desa, gitu. Pokdarwis juga oleh pemerintah desa. Tapi pada intinya nanti Pokdarwis ini menjadi unit usahanya BUMDes. Inginnya seperti itu Pak. Itu arahannya dari kepala desanya. Dari pemerintah desa yang seperti itu gitu. Tetapi memang saat ini belum ya? Saat ini belum Pak, karena kan Pokdarwis baru terbentuk, kemudian BUMDes juga baru terbentuk kembali gitu. Nah, yang menjadi masalah ini kemudian kemarin kita berembuk itu ada beberapa yang ingin diusahakan oleh Pokdarwis ini menjadi binaan mereka, tetapi terbentur juga dengan manajemen dari Lembur Pakuan. Seperti misalnya nih UMKM yang ada di sana itu ingin disatukan. Yang baru itu unit usahanya dan ini Pak, ojek-ojek yang baru bisa dikelola. Gitu. Berarti secara umum pemerintahan desa ingin beraktivitas dalam sisi ekonomi. Betul. Tetapi nantinya juga kita juga harus mengkomunikasikan dari sisi pengelola ya. Betul Pak. Nah, secara kewilayahan persentase lokasi yang digunakan menjadi Lembur Pakuan ataupun menjadi tempat wisata itu, tempat menjadi pusat kunjungan. Itu ada nggak punya hak milik, punya tanah kas desa ataupun punya milik desa? Sebetulnya lebih ke milik masyarakat yang disewa oleh jalannya jalan desa. Jalannya jalan desa. Dibangun oleh Lembur Pakuan. Oh, Lembur Pakuan. Itu.
Lembur Pakuan gitu. Nanti kita coba diskusikan dengan teman-teman bidang lain, terus juga kita lihat bagaimana kemungkinannya, termasuk juga sebenarnya keinginan Pak Gub itu arahannya seperti apa. Yang saya kira mungkin Pak Kades juga sudah berkomunikasi dengan Pak Gubernur, yang pada intinya supaya ini masyarakat sudah dapat imbas terhadap pengolahannya, termasuk juga gimana caranya desa juga mendapatkan dampak positif dari kegiatan wisata khususnya di Lembur Pakuan. Ini sudah jadi desa wisata? Belum, Pak. Belum. Belum. Nah, keinginan masyarakat akan menjadi desa wisata? Sebetulnya dari desa masih bingung, Pak. Yang hanya bingung, yang ingin itu memanfaatkan potensi yang sudah ada. Arahan dari pemerintah kabupatennya sudah ada? Sebetulnya mereka mendorong Pokdarwisnya dulu terbentuk, baru mungkin nanti selanjutnya akan ini. Jadi kita juga meminta dorongan nih dari Bapak untuk bisa berkomunikasi Pak dengan Dinas Pariwisata sehingga pembinaannya bisa bersama-sama gitu. Sebenarnya kita harus Bu Heni dan teman-teman sudah melakukan identifikasi permasalahan, betul, terus juga nanti dokumentasi terhadap permasalahan itu kita jadikan bahan rapat. Betul, Pak. Kita akan undang perangkat daerah teknis, Dinas Pariwisata, terus juga Dinas Perhubungan karena situ juga, terus Dinas LH karena pengolahan sampah, dinas-dinas lain juga kita coba komunikasikan supaya kita dapat solusi terhadap perkembangan pemanfaatan supaya punya dampak positif bagi masyarakat dan pemerintah desa utama. Itu mungkin Bu Eni ya, semangat terus Pak. Kita coba coba juga menumbuhkan ataupun membuat lembur-lembur Pakuan baru di desa di tempat lain. Gitu. Mangga atur nuhun Pak, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita nih hasil ininya. Atur nuhun Bapak, sami-sami semangat terus. Assalamualaikum Bapak, Ibu-ibu, teteh-teteh. Waalaikumsalam. Oke, ini teh namanya BUMDes apa ya? Sejahtera apa bahagia? Sejahtera ya. Oke, Pak, ini kelihatannya nih BUMDesnya sudah maju ya. Kalau badan hukumnya sudah ada belum ini? Sudah ada Ibu badan hukumnya. Alhamdulillah, berarti sudah terdaftar ya secara jelas di Kemenkumham gitu ya, karena badan hukumnya dari Kemenkumham. Ini usahanya naon wae, ini mana Ibu ketuanya teh? Direktur ya. Oke. Apa ini usahanya? Kalau usahanya ada warung Ibu, ada warung, terus ada sarana olahraga juga kayak gor gitu, sama lapangan sepak bola gitu Ibu. Pengelolaan sarana olahraga, wah keren banget itu. Tanahnya milik siapa? Punya milik kas desa Bu. Oh, tanah kas desa. Oke, wah hebat sekali nih. Gimana Pak prosesnya? Melalui musyawarah dulu ini? Ya. Musyawarah desa? Iya Bu. Musyawarah desa. Baru kita acara penyerahan uang Bu. Ada serah terima penyerahan pengelolaan aset dari desa ke BUMDes gitu. Perdesnya udah ada Pak. Perdesnya udah ada. Jadi melalui musyawarah dan ditetapkan oleh Perdes ya pengelolaannya gitu. Itu banyak yang nyewanya, yang pakainya. Ada aja, pasti ada aja Ibu, banyak. Oh, berarti tidak hanya masyarakat sekitar sini ya yang pakai ya? Iya. Oke. Jadi di sekitar sini mah jarang ya Pak sarana olahraga ya? Ya, jarang Bu. Jarang, berarti memang lumayan ya penghasilannya ya. Nah, tapi ini nih, teteh-teteh sama Bapak ya. Ada satu yang ingin saya tanyakan. Ada perjanjian kerjasamanya nggak Pak antara BUMDes dengan pemerintah desa? Kalau perjanjiannya belum ada Bu. Belum ada? Iya, baru berita acara sama Perdes aja ya? Ya, Bu. Oke, ini saya terangkan ya Bapak dan Ibu supaya administrasi jelas ya, karena berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 mengenai badan usaha milik desa, jadi pengelolaan tanah kas desa atau aset desa ya yang dikelolakan ke badan usaha milik desa itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama melalui proses musyawarah dulu, betul udah selesai proses musyawarahnya. Ditetapkan oleh Perdes bahwa nih tanah kas desa yang ini dikelolakan ke BUMDes. Tetapi ada satu lagi, itu adalah harus melalui perjanjian kerjasama atau MOU ya.
Memorandum of Understanding antara badan usaha milik desa dengan pemerintah desa. Karena meskipun pemerintah desa melahirkan badan usaha milik desa, tetapi kelembagaan BUMDes dan pemerintah desa itu berbeda. Tetap berdiri sendiri-sendiri. Jadi itu sudah ada aturannya bahwa ketika kita mengelola aset desa, tanah kas desa harus ada perjanjiannya. Di sana perjanjian itu memuat salah satunya tuh dari kapan sampai kapan pengelolaan tanah kas desa tersebut atau aset desa tersebut, kemudian bagaimana tanggung jawab masing-masing dari pihaknya. Pihak desa tanggung jawabnya apa, pihak BUMDes hak dan kewajibannya juga apa. Kemudian nanti bila terjadi perselisihan, kumaha menyelesaikannya. Dari pihak desa apa, dari pihak BUMDes bagaimana perselisihan itu akan diselesaikannya. Kemudian juga bila terjadi hal-hal yang merugikan, bagaimana kita menyelesaikannya. Karena aset desa ya yang dikelolakan ke BUMDes itu, Bu ingat nih ya, tidak bisa dijadikan agunan oleh BUMDes ketika BUMDes ini bekerja dengan pihak yang lain, pihak ketiga yang memerlukan agunan. Dan bagi pemerintah desa pun itu tidak akan hilang asetnya, tercatat dengan jelas di suratnya bahwa perjanjiannya ada gitu. Jadi saya sarankan nih, karena usahanya juga sudah mulai maju, administrasi tersebut ya Pak ya, dan Ibu Direktur dibuat sehingga nanti ada perjanjian kerjasama yang jelas antara pemerintah desa dengan BUMDes. Karena bagi BUMDes dan pemerintah desa ini kerjasama yang saling menguntungkan. Itu ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan bagi teteh-teteh dan juga Bapak dan memperbaiki administrasi sehingga semakin aman, semakin nyaman untuk berusaha. Hatur nuhun ya. Mangga, assalamualaikum. Selamat pagi Teh. Selamat pagi. Ini sebagai arahan dari hasil kumpulan tim kita kemarin, saya tuh udah ke lapangan kemarin terkait ada beberapa BUMDes nih, bagaimana pengembangan usahanya. Nah kemarin kita sampai di Desa Cileunyi. Di sana BUMDesnya sudah bagus, punya unit usaha bagus juga. Mereka punya pengelolaan warung, kemudian juga mengelola aset desa, bentuknya tuh lapang olahraga dan juga gor. Nah itu ternyata cukup bagus juga penghasilan dari situ, unit usahanya berkembang dengan baik. Tapi ketika saya sudah konfirmasi dengan pemerintah desanya, aset desa itu memang diserahkan pengelolaannya ke BUMDes. Diawali dengan musdes, disepakati sih oleh pemerintah desa dan BPD serta tokoh masyarakat lainnya untuk pengelolaannya diserahkan ke BUMDes. Kemudian ditetapkan juga oleh Perdes, dilengkapi dengan berita acara serah terima nih antara pemerintah desa dengan BUMDes. Tetapi belum dilengkapi dengan perjanjian kerjasamanya atau MOU-nya gitu. Jadi pemerintah desa belum melengkapi itu, dan kemarin sudah kita berikan pengertian juga ke pemerintah desa dan juga BUMDesnya untuk melengkapi perjanjian atau kerjasama tersebut dalam bentuk perjanjian kerjasama MOU-nya antara pemerintah desa dengan BUMDes gitu. Nah itu kemarin kebetulan kami datang dengan dari DPMD kabupatennya dan juga dengan kecamatannya. Nah di sana mereka juga kemarin langsung diberikan pengarahan juga oleh Pak Camat supaya segera disiapkanlah perjanjian kerjasamanya tersebut gitu. Gitu sih Teh. Berarti nanti nextnya kita harus seperti apa nih Bu? Sebetulnya kita nanti selanjutnya mungkin bersama-sama nih dengan DPMD kabupatennya untuk memantau apakah PKS tersebut telah terbentuk atau tidak, karena kan kasihan juga nih kalau BUMDes belum punya perjanjian kerjasama, karena selama ini juga
mereka tuh dituntut untuk mengembangkan, untuk pemeliharaan dan sebagainya. Jadi dari desanya kan mereka nggak ada di perjanjiannya bagaimana tugas dan tanggung jawab masing-masingnya itu gitu. Berarti nanti camat harus mengetahui juga ya? Iya, Pak Camat, karena kan bila terjadi perselisihan di antara BUMDes dengan pemerintah desa ini, maka harus ditengahi dulu lah oleh pemerintah kecamatannya, dalam hal ini Pak Camat atau Pak Sekmatnya gitu. Nah, nanti kalau ini sudah berhasil, Bu, mungkin kita bisa replikasi juga ke desa-desa yang lain Nah, gitu ya. betul Pemantauan itu. gitu ya. Nah, karena sepengetahuan kita juga nih desa-desa ini mereka belum memahami bahwa ada aturan di PP 11 itu mengenai BUMDes itu, bahwa segala bentuk kerjasama antara BUMDes dengan pemerintah desa harus dalam bentuk perjanjian kerjasama gitu. Nah, itu yang harus menjadi PR juga bagi kita untuk selalu melakukan edukasi dan sosialisasi ke BUMDes tersebut gitu. Tidak hanya berhenti di musdes dan berita acara Iya, ya. betul. Dan tidak hanya dengan keluarnya PRDes itu sudah selesai gitu. Karena kan perjanjian kerjasama ini akan menunjukkan hak dan tanggung jawab dari Betul. masing-masing Masing pihaknya gitu. Mungkin itu teh laporan yang bisa kita sampaikan dari hasil kita melakukan melihat kondisi di lapangannya gitu. Iya, siap Bu. Ini nanti berarti kita siap-siap juga untuk pemantauan ke desa lainnya kalau ini sudah selesai. Iya, bangga. Tur nuhun ya teh. Assalamualaikum teteh. Lagi apa? Boleh ganggu sebentar ya? Iya, ini perkenalkan ya, saya Heni ini dari DPMD Provinsi Jawa Barat. Boleh ngobrol-ngobrol sebentar ya? Boleh. Lagi baru selesai posyandu ya? Iya. Anak-anaknya mana? Lagi pada main. Lagi pada main. Oke, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya. Ini posyandunya rutin ya? Rutin ya? Tiap bulan ya? Ini pada jadi akseptor KB nggak? Iya ya, semua ya. Ih, masih muda-muda, jadi menjaga ini ya, menjaga kelahiran ya, Bu. Ini Bu Kader nih, terima kasih udah nemenin. Ini teteh-teteh, gimana nih kehidupan ekonomi teteh-teteh? Cukup nggak penghasilan dari suami? Ya, Misalkan Cukup. harus cukup. Tapi cukup ya. Terus punya usaha lain enggak? Punya usaha sendiri enggak? Kalau usaha sih enggak sih Bu, enggak usaha sih itu. Oh, tapi punya keterampilan apa nih? Kalau aku bisa ini Bu, bisa merajut. Wah, merajut. Iya. Wah, keren nih merajut. Teteh apa teh? kalau aku sehari-harinya sih Bu kadang suka bikin keripik singkong gitu, terus dijual-jual ke tetangga kalau nggak yang lewat gitu. Wah, keren sekali. Teteh punya apa? Biasa bikin gorengan kayak bala-bala gitu. Oh, dijual juga? So, iya, Dijual. Waduh, keren sekali. Teteh bikin kue bikin kue apa tuh? kayak bolu, cake gitu. Oh, ada yang pesan juga? Ada 1-2. Oh gitu, itu adalah modal nih ya Bu ya untuk menambah penghasilan. Kira-kira nih mau nggak ditambah menjadi penghasilannya menjadi besar gitu, nambah penghasilan buat keluarganya? Boleh banget Ibu. Boleh banget ya. Cuman kan nggak tahu caranya. Nggak tahu caranya. Nggak tahu harus mulai dari mana Oh, gitu. gini nih ya, karena ibu-ibu ini adalah akseptor KB. Mungkin nanti ini Ibu nih salah satu pentolan UPPKA ya Bu ya, yang bisa mengelola nih teman-teman yang akseptor KB. Ini saya mendorong teman-teman ini, teteh-teteh ini untuk menjadi calon-calon pengusaha muda dengan mengembangkan usaha-usaha yang teteh-teteh punya ya. Apalagi nih sekarang, wah, merajut itu sedang membumi ya, sedang naik daun gitu. Nah, saya mendorong nih kita bekerja sama dengan kelompok UPPKA untuk mendorong usaha teteh-teteh yang sedang sekarang nggak geluti ini untuk bisa naik kelas. Naik kelas itu dengan apa? Nanti didorong oleh Bu Kader ini, nanti mana sih yang bisa kita tingkatkan, misalnya dari merajut tuh nggak cuman bikin
apa shawl aja gitu ya, bikin apa sekarang tuh bikin tas, bikin segala macam. Kemudian dari goreng-gorengan itu bagaimana sih cara meningkatkan kualitasnya dan lain sebagainya gitu ya. Dari kue bolu juga bagaimana cara mengemasnya, bagaimana cara menjual nih produk-produk kita ini secara digital. Kalau nggak digital sekarang mah susah ya, teteh-teteh ya. Nah, karena nanti kita bergabung, nih saya juga mendorong Bu mulai di sini kan sudah ada BUMDesnya ya. BUMDesnya juga saya tadi sudah lihat juga BUMDesnya punya unit usaha pemasaran atau punya warung kecil atau toko kecil gitu. Bisa juga mereka juga sudah punya toko digital. Nah, ayo bergabung di sana di BUMDes untuk bisa meningkatkan penghasilannya gitu ya. Bukan berarti mengecilkan penghasilan dari suami ya, tapi kan kita juga pengen punya penghasilan sendiri, iya tabungan sendiri. gitu ya, penghasilan sendiri. Jadi kalau mau beli make up nggak usah minta ya, atau kita mau beli apa-apa juga bisa sendiri gitu. Jadi ayo bergabung ya di UPPKA ya Bu ya, mungkin bisa didorong, jadi juga nanti meningkatkan kualitas dan kuantitas produknya gitu ya. Hatur nuhun ya ngobrol-ngobrolnya, mudah-mudahan obrolan kita ini bisa memberikan semangat buat teteh-teteh untuk mengembangkan unit usahanya. Semangat terus ya. Hatur nuhun ya pertemuannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, damang Pak. Alhamdulillah, Assalamualaikum. Iya gitu. Alhamdulillah. Awis tepang sareng ibu Awis teh. tepang gitu. Pak, gini nih kita mau melaporkan nih hasil arahan dari ketua tim ya. Jadi kita melaporkan lagi ke Bapak sebagai ketua tim bahwa kita kemarin sudah ke lapangan bersama beberapa anggota tim Pak ke Lembur Pakuan. Oh iya. Ya, dari situ kan kita melihat nih ada beberapa permasalahan juga di sana terkait dengan berbagai lembaga-lembaga yang ada di desa Pak. Desa. Ya, salah satunya itu kan di sana tuh banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya adat. Ya, mengembangkan potensi mereka untuk kesenian, kemudian juga bagaimana mengembangkan ekonomi yang ada di sana, karena kan kita lihat banyak sekarang orang datang ke sana. Tetapi dari hal-hal tersebut ternyata di desanya itu memang masih belum ada nih Pak untuk lembaga adat yang mengolahnya itu belum ada di desa. Yang mengolah kegiatan. Iya, mengolah tersebut, sehingga itu menjadi salah satu kesulitan juga mungkin bagi desanya bagaimana untuk mengembangkan kesenian terus seni budaya yang ada di sana. Sehingga kemarin kita juga mendorong ya dari beberapa anggota tim juga mendorong sehingga di desa itu untuk melembagakan adat itu Pak, menjadi kelompok adat itu Pak ditetapkan oleh kepala desa gitu. Nah, kita mendorong ke sana, kemudian juga untuk melembagakan upaya-upaya mereka untuk meningkatkan ekonominya. Kita juga mendorong si BUMDes yang sebetulnya sudah ada tapi sekarang ini baru melakukan revitalisasi pengurusnya untuk mereka mulai aktif gitu, mulai aktif mengelola si unit usaha itu. Meskipun memang ada beberapa kesulitan lah pasti ya. Juga di sana juga baru terbentuk kelompok sadar wisata atau Pokdarusnya. Nah, kita mendorong juga Pokdarus ini untuk bisa bergabung di BUMDes sehingga kelembaganya semakin jelas gitu Pak. Nah, untuk kolaborasi dengan Pokdarus ini Bu sudah berkolaborasi dengan belum dengan Dinas Pariwisata yang ada di Kabupaten Subang maupun dengan yang di Provinsi Jawa Barat. Nah, kebetulan Pokdarus ini terbentuk atas dorongan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Subang, karena melihat potensi yang ada di sana, sehingga sekarang Pokdarusnya itu mereka sudah punya beberapa
pemandu ya, pemandu wisata lah di sana. Kemudian juga mulai mengembangkan beberapa homestay yang ada di sana. Nah, karena hal tersebut kita juga mendorong nih supaya ini menjadi unit usaha di BUMDes. Gitu. Kemudian juga si Pok Darwis dan BUMDes ini mulai mengelola bisnis transportasi lokal. Mereka travel agent atau bukan Pak, transportasi bukan transportasi lokal. Jadi kan kalau masuk ke Lembur Pakuan itu mereka tidak boleh membawa kendaraan. Ya berarti untuk ekosistem di dalamnya. itu, Jadi ojek-ojek lah, ojek-ojek pangkalan itu direkrut menjadi mitra-mitra mereka gitu, sehingga secara transportasinya itu bisa terkelola dengan baik gitu Pak. Oh gitu. Kira-kira seperti itu nih hasil yang kemarin dan beberapa upaya yang kita berikan ke pemerintah desa dan juga lembaga-lembaga yang ada di sana gitu. Tapi kalau respon dari pemerintah desanya seperti apa? Mereka merespon dengan baik Pak dan berupaya untuk bisa menyatukan seluruh lembaga tersebut, dan mungkin juga ada dorongan dari kita untuk juga pendampingan mereka untuk bisa melakukan hal tersebut, segera melakukan perubahan-perubahan tersebut gitu siap. Pak. Mungkin baik Ibu, laporannya saya terima, mungkin nanti dilanjutkan saja apa yang harus dikerjakan dan apa yang memang belum dikerjakan. Iya. Itu. Mudah-mudahan nanti arahan dan mungkin juga kita dari tim akan menyampaikan lagi bagaimana ke depannya gitu. Iya, Mangga. siap. Buat laporan kepemimpinan. Mangga. Hatur nuhun Pak. Terima kasih sami-sami Ibu Nuhun. atas laporan. Halo teman-teman ASN, selamat pagi, salam semangat. Pagi ini saya akan memberikan suatu materi yang cukup penting bagi kita semua, yaitu netralitas ASN, berguna bagi kita para ASN. Apa sih netralitas ASN itu? Netralitas ASN itu adalah prinsip bahwa ASN itu tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis, seperti mendukung partai politik atau calon tertentu, baik secara terbuka maupun secara terselubung. Tujuannya apa sih netralitas ASN itu? Yang pertama adalah menjaga profesionalitas dan integritas ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang kedua, memastikan pelayanan publik yang adil, objektif, dan tidak diskriminatif. Yang ketiga, mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan kepentingan politik dalam pemerintahan. Dan yang terakhir adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif. Dasar hukumnya, ada nih dasar hukumnya ya. Dasar hukumnya itu adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. Yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Kemudian apa saja sih yang dilarang? Yang pertama, menjadi anggota atau pengurus partai politik. Yang kedua, menghadiri kampanye atau kegiatan politik lainnya. Yang ketiga, menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Yang keempat, membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan calon-calon tertentu. Yang kelima, mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan pada calon-calon tertentu. Jadi ASN yang melanggar prinsip netralitas ini akan dikenakan sanksi loh teman-teman. Sanksinya apa? Yang pertama adalah teguran lisan. Yang kedua, teguran tertulis. Yang keempat, ada penundaan kenaikan pangkat hingga pembebasan dari jabatan tertentu. Dan itu tentu akan merugikan bagi kita semua ya. Jadi netralitas ASN ini sangat penting untuk menjaga stabilitas politik, demokrasi, dan juga keadilan dalam pelayanan publik. Dengan menjaga netralitas ASN dapat menjalankan tugasnya secara profesional, objektif, dan fokus pada kepentingan masyarakat. Jadi dengan demikian diharapkan kita para ASN tetap dapat memberikan
pelayanan kepada masyarakat, kepada publik sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan tetap menjaga profesionalismenya, integritas, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam semangat.